Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus, Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Tetapi bersumpah, hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengingat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita keluarga besar Dominikan memperingati seorang Santa, Santa Rosa dari Lima, Lima, Peru di Amerika Selatan. Dan pada hari ini juga suster-suster Dominikan di Surabaya merayakan Santa Pelindung Biara mereka. Jadi selamat pesta untuk suster-suster Dominikan di Surabaya. Jadi kalau teman-teman yang di sini tergerak untuk menyumbang makanan, boleh dikirim ke Biara Santa Rosa de Lima. Romo di mana itu? Cukup di Google Map, di search Biara Santa Rosa de Lima Surabaya, langsung keluar. Bisa kirim pizza, bisa kirim tumpeng. Ini hari raya mereka, jadi kita ucapkan selamat ya. Mungkin ada yang bertanya, Romo, Santa Rosa de Lima itu siapa sih? Kita kok belum kenal ya. Santa Rosa de Lima lahir tahun 1587, lebih dari 300 tahun lalu. Dan yang menarik dari Santa Rosa ini, dia adalah seorang awam, Dominikan awam. Dia terlahir sebagai Isabel Flores, bapaknya seorang Spanyol dan ibunya seorang penduduk lokal, Kreola. Dan dia terlahir dengan paras yang sangat cantik, bahkan terlihat seperti bunga mawar, makanya nama panggilannya adalah Rosa, bunga mawar. Dan Rosa ini sejak kecil sangat mencintai Ekaristi, sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan sudah sejak kecil dia hidup dalam doa yang luar biasa. Semakin dia bertumbuh, usaha mati raganya pun semakin luar biasa. Menurut cerita dia puasa 3 kali seminggu.
Hari puasanya 3 kali seminggu ya. Gak tahu suster-suster Dominikan Santa Rosa puasa juga enggak ya. Tidak lagi makan daging ya, hanya roti dan sayur. Bahkan kalau masa puasa, pantang puasa ya, masa prapaskah, dia juga tidak makan roti ya, hanya sayur-sayuran. Luar biasa. Dan bagaimana dia tidur di lantai ya. Dan ada cerita dia juga menggunakan mahkota duri untuk mengikuti jalan penderitaan Yesus. Awalnya dia pengen masuk biara, menjadi suster, menjadi rubiah pada waktu itu. Tetapi orang tuanya menentang. Orang tuanya pengen dia ya menikah. Akhirnya karena setelah diskusi lama, setelah berbicara lama, dibuatlah jalan tengah ya. Santa Rosa tidak diizinkan masuk biara, tetapi diizinkan untuk menjadi ordo ketiga Dominikan, atau yang sekarang disebut Dominikan awam. Dan dia hidup di rumah ya layaknya seperti seorang biara. Ya, dia dibuatkan sebuah pertapaan kecil di dalam rumah, di dalam sekitar kebunnya. Ya, dan dia tidur di sana, berdoa di sana. Ya. Memang agak aneh ceritanya kalau kita lihat dari perspektif sekarang. Karena memang kadang-kadang kita hanya fokus di sisi itunya. Tapi ingat, Santa Rosa ini adalah seorang awam sejatinya. Dan bagaimana sehari-harinya dia memang hidup sebagai seorang awam. Saat usianya cukup dewasa, dia membantu orang tuanya bekerja. Ya. Dia membuat sulaman yang kemudian dijual. Dia merawat bunga-bunga yang kemudian juga dijual. Bagaimana usahanya ini, uangnya ini buat bantu keluarga. Dan kalau ada sisa baru digunakan untuk menolong orang-orang yang lebih miskin. Jadi bagaimana kesucian hidup Santa Rosa ini bukan hanya di dalam hidup doa. Tetapi sebagai awam dia mencucikan hidupnya dengan mempersembahkan kerjanya sehari-hari kepada Tuhan. Dengan bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan keras ya, dan dia persembahkan ini kepada Tuhan. Ini menjadi model orang awam ya. Hidup doanya oke ya, hidup kerjanya untuk keluarga juga oke. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Dan hari ini Injil sangat keras ya, kata-kata Yesus. Celakalah kamu ya, celakalah orang Farisi, celakalah para pemimpin agama. Kalau saya baca ini, saya sering juga merasa Tuhan Yesus ini mengucapkan kata-kata itu kepada saya. Celakalah pemimpin agama, para romo, para suster mungkin dia. Kenapa? Karena para orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang hanya ingin terlihat saleh, tetapi tidak suci. Bahkan menggunakan kesalehan mereka, otoritas mereka untuk menghalangi orang lain masuk ke dalam surga, masuk dalam kekudusan. Ini berbeda dengan Santa Rosa. Bagaimana hidup sehari-harinya menginspirasi orang-orang di sekitarnya, orang-orang awam di sekitarnya, bahwa kekudusan itu bisa buat siapa saja. Buat orang-orang awam yang bekerja sehari-hari bisa kudus. Buat orang yang harus bekerja menjadi orang tua, merawat anak-anak, bisa menjadi kudus. Buat orang yang mungkin agak sulit untuk ke gereja karena harus bekerja setiap hari, ya, bisa menjadi kudus. Dan ini adalah Santa Rosa dari 5. Dan karena inspirasinya dia menjadi santa, ya, santa pertama bahkan dari Amerika, ya, dari benua Amerika. Ya memang karena hidupnya yang keras, ya, mati raganya yang keras, dia meninggal pada usia yang muda, ya, masih 31 tahun sudah meninggal. Tetapi dia menjadi teladan yang luar biasa bahwa kekudusan ini buat semua, buat kita semua. Amin.